Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Apa sih berbakti kepada orang tua itu? Berbakti kepada orang tua adalah sikap hormat, perhatian, dan pengabdian kepada orang tua kita. Mengapa berbakti kepada orang tua itu penting? Karena orang tua adalah orang yang telah memberikan kita kehidupan dan mencurahkan waktu, tenaga, dan cinta untuk kita. Mereka memberikan pendidikan, nilai-nilai, dan panduan dalam hidup. Berbakti kepada orang tua adalah cara kita menghargai dan menghormati mereka. Berikut keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, doanya mudah terkabul. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah yang mencela dua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain tersebut mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya." Hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan Muslim. Hormat dan kasih sayang kepada orang tua adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan karena sangat disukai oleh Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Isra ayat 23. Selanjutnya, keberkahannya yaitu amalan yang paling dicintai Allah. Melalui birrul walidain, seorang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umur dan melancarkan rezeki kepada mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Bila demikian, menghormati orang tua merupakan manifestasi dari ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bermanfaat di dunia dan akhirat. Keberkahan dalam berbakti kepada orang tua tidak hanya terwujud dalam kehidupan akhirat, tapi juga dalam kehidupan dunia. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan berupa memperoleh panjang umur dan kelancaran rezeki. Hal ini karena ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, birrul walidain juga membuka pintu menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya terletak pada kemurkaan orang tua." Dengan menghormati orang tua dan berbakti kepadanya, seseorang memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci untuk mencapai surga. Dalam pandangan pengadilan agama Rantau Rapat kelas 1B, berbakti kepada orang tua dapat dijelaskan kepada bagian integral dari etika seseorang muslim. Ridho Allah Subhanahu wa taala memiliki keterkaitan erat dengan ridho orang tua. Sedangkan murka Allah Subhanahu wa taala juga mereplikasikan pada murka orang tua. Selanjutnya, mendapatkan petunjuk dan masuk surga. Birrul walidain merupakan bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan berupa ia mendapatkan petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka dalam setiap langkah hidupnya dan memberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupannya. Selanjutnya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama setiap muslim, dan dengan menghormati orang tua, seseorang mendapatkan ridhonya. Terus, dengan banyaknya berkah, bagaimana sih cara kita untuk berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan berkah tersebut?
Nah, ada beberapa cara yang kita dapat lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berikan perhatian dan waktu kepada orang tua. Dengarkan mereka cerita, ajak mereka berbicara, dan luangkan waktu bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka dan peduli dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, bantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Bantu mereka dengan pekerjaan rumah tangga seperti belanja dan tugas-tugas lainnya yang mereka butuhkan. Ini akan meringankan beban mereka dan menunjukkan bahwa kita siap membantu mereka. Selanjutnya, hormati dan patuhi mereka. Dengan kita menghormati keputusan mereka, aturan rumah tangga, dan nilai-nilai yang mereka ajarkan, jangan melupakan adab sopan santun dan etika dalam bertindak terhadap mereka. Yang selanjutnya, berikan dukungan secara emosional. Dukungan mereka dengan keadaan sulit, dengarkan keluh kesah mereka, dan berikan dukungan moral. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Yang selanjutnya, jaga kesehatan mereka. Pastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan oleh mereka. Bantu mereka menjaga pola makan yang sehat dan pastikan mereka beristirahat dengan cukup. Ini adalah cara kita menjaga kesejahteraan mereka. Yang selanjutnya, berikan perhatian dan dukungan secara finansial. Jika memungkinkan bantu mereka secara finansial dan memenuhi kebutuhannya. Ini akan membantu mereka meringankan beban dan menunjukkan kita bahwa kita peduli dengan kesejahteraan mereka. Dan mungkin hanya itu saja yang saya dapat presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.